Oke ya, kita mulai kuliah kita sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang untuk membahas materi kita. Yang masuk dalam bab 2 ya. Masuk dalam bab 2 ini kita membicarakan mengenai perencanaan produksi dan operasi dan perencanaan produk. Walaupun kelihatannya istilahnya itu sama nih ya, mirip-mirip ya, perencanaan produksi dan operasi dan perancangan produk. Tapi ini memang ada perbedaan yang jelas ya. Jadi perencanaan produksi itu mengacu kepada kegiatan yang sifatnya itu periodik, tahunan atau bulanan dan sebagainya, yang terjadwal ya, dalam waktu tertentu gitu ya. Sifatnya jangka pendek. Sedangkan yang perancangan produk itu biasanya tidak selalu dilakukan dalam periode tertentu ya, tapi ketika dibutuhkan. Jadi tidak selalu rutin gitu ya. Walaupun mungkin ada perusahaan yang memiliki kebijakan untuk secara rutin nanti melakukan perancangan produk. Minimal kalau kita perusahaan itu yang baru berdiri gitu ya, biasanya perencanaan produk dilakukan di awal sebelum mereka mendirikan sebuah perusahaan, diawali biasanya juga melakukan dengan perencanaan produk. Nah, sehingga kalau kita lihat dari periodisasi waktu, maka perencanaan produksi dan operasi itu berdurasi jangka pendek, sedangkan perancangan produk itu berdurasi lebih panjang. Nah, itu kenapa pengertiannya ada perancangan, ada perencanaan. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk perencanaan itu biasanya secara digunakan untuk kegiatan yang lebih umum ya daripada perancangan. Betulnya kalau kita lihat penggunaan istilah itu begitu. Itu yang berkaitan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kalau perancangan itu kalau sudah lihat di sini dari kata perancang, ya, itu diartikan sebagai membuat sesuatu sesuai dengan rencana. Jadi ada rencana dulu, baru ada perancangan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk istilah ini sebetulnya harusnya ada perencanaan dulu baru perancangan. Nanti ada perencanaan produksi dan operasi dan ada juga perencanaan mengenai produk ya. Nah, perencanaan mengenai produk ini nanti di dalamnya itu ada perancangan produk. Hanya perancangan produk ini tidak dilakukan setiap saat, setiap waktu. Tidak dilakukan secara produk juga ya. Biasanya ya, tapi itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Oke, sekarang kita masuk dalam konteks MPU bagaimana menggunakan istilah itu ya. Kalau istilah perancangan kita gunakan untuk membuat sesuatu sesuai dengan rencana ya. Nah, biasanya itu perancangan itu bisa dalam bentuk pikiran, bisa juga dalam bentuk sketsa, gambar, pola ya, yang menunjukkan tanda-tanda atau nama yang
tertentu dari output perusahaan. Jadi intinya itu. Sedangkan perencanaan sistem produksi ini meliputi pengambilan keputusan mengenai apa, berapa, bagaimana, dan di mana, serta siapa yang akan menghasilkan produk. Ya. Nah, sehingga secara kesimpulannya nanti kita akan memiliki dua ini, ya. Ada perencanaan ya, produk barang dan jasa yang di dalamnya nanti menyangkut juga perancangan produk tadi, ya. Sedangkan yang kedua ada perencanaan produksi dan operasi. Perencanaan produk barang dan jasa ini lebih panjang sifatnya dibandingkan perencanaan produksi. Jadi perencanaan produksi itu sebetulnya adalah merinci ya apa yang dilakukan dalam perencanaan barang dan jasa. Nah, ini ruang lingkupnya contohnya untuk PJP ya, perencanaan barang dan jasa. Perencanaan barang dan jasa itu bisa meliputi perancangan produk jasa, kapasitas produksi, proses produksi, lokasi produk, tata letak, ya. Nah, contoh-contoh dari proses perencanaan produk dan jasa. Kemudian kalau kita lihat perencanaan produksi ya yang lebih berjangka pendek tadi, ini kegiatannya adalah perencanaan bahan baku, perencanaan tenaga kerja langsung, komponen produk, jam mesin, dan jadwal produksi. Ini ruang lingkup dari perencanaan produksi dan operasi. Itulah perbedaan yang ada ya. Sekarang kita akan lihat satu persatu bagaimana dilakukannya. Kita akan mengambil perencanaan produk dan jasa lebih dahulu. Ya, perancangan produk dan jasa. Nah, inilah biasanya yang dilakukan di awal-awal pendirian perusahaan ya. Itu nanti dilakukan pada periode tertentu setelah perusahaan itu berjalan untuk menanggapi permintaan konsumen terhadap produk-produk yang baru. Jadi pada prinsipnya perancangan produk itu dilakukan untuk menciptakan produk yang baru. Ya, intinya itu. Nah, sekarang kalau kita lihat perancangan produk dan jasa ini, bisa kita lihat aspeknya apa saja. Nah, ini ada 6 yang perlu kita perhatikan. Ya. Pertama, bentuknya, ya, kemudian rancangan teknisnya, kemudian rancangan fungsinya, fungsi teknisnya itu, kemudian menentukan bahan yang dipergunakan, menentukan berapa standar pemakaian bahan, masing-masing produk, dan rancangan kegunaan produk dan jasa. Jadi 6 aspek ini harus dilakukan dalam perencanaan produk. Ya, sebetulnya perancangan produk dan jasa ini memang lebih menonjol pada aspek-aspek teknologi dan teknikal ya, sehingga mungkin kita sebagai orang manajemen teknisnya ini nggak terlalu paham ya segi teknologinya ini ya. Di perancangan teknis dan perancangan bentuk ini nanti dilakukan dibaca oleh para ahli desain ya.
sedangkan perencanaan teknis pasti dilakukan oleh ahli teknologi. Jadi manajemen akan melakukan koordinasi dan pengendalian dari semuanya ini, ya, semua kegiatan ini nanti dalam aspek kegiatan ini, sehingga terwujudlah nanti produk yang diinginkan atau disebut dengan produk baru. Ya. Nah, produk baru itu sebenarnya seperti apa? Nah, kita lihat produk itu sendiri ya. Produk itu kan hasil atau output dari kegiatan produksi dan operasi. Bisa berupa barang, bisa bentuk jasa. Ya. Nah, perbedaan barang dan jasa ya sudah mungkin dipahami secara awam ya. Barang itu ya kelihatan, bisa dipegang, ya, bentuk fisiknya ada. Sedangkan jasa biasanya nggak kelihatan, nggak ada bentuk fisiknya ya. Nah, ini dalam bentuk jasa pelayanan itu yang paling utama. Tapi dari sisi aspek produksi nanti ada berbagai macam perbedaan. Ada berbagai macam perbedaan antara jasa. Contohnya dalam delivery, dalam pengantaran barang. Barang kan bisa dideliverykan ya, bahkan bisa disimpan gitu ya. Tapi kalau jasa tidak bisa. Itu seperti itu contohnya. Nah, sehingga menurut saya kita harus waspada dalam manajemen produksi dan operasi yang sekaligus menghasilkan barang dan jasa. Nanti akan harus dibedakan mana yang bagian jasa dan mana yang bagian barangnya. Perusahaan itu hanya menghasilkan jasa saja, paling-paling barang itu hanya sebagai alat saja nanti yang digunakan untuk menghasilkan jasa. Tapi perusahaan-perusahaan yang kita jelaskan kemarin yang sekaligus menghasilkan barang dan jasa itu harus membedakan. Nah, seperti itu. Maka kalau sudah perhatikan dalam aspek-aspek operasional perusahaan nanti biasanya kalau orang yang perusahaan yang menghasilkan jasa itu biasanya dekat dengan konsumennya karena jasa itu tidak bisa didelivery ya. Contohnya rumah sakit bahwa menyembuhkan orang itu tidak bisa didelivery ya. Tapi orangnya harus hadir di rumah sakit itu kemudian dilayani oleh para tenaga medis. Kalau dia dalam bentuk penyembuhan. Tapi kalau dalam bentuk konsultatif, sekarang dengan menggunakan teknologi, mungkin bisa di-delivery informasinya itu, bukan jasanya sebenarnya, informasinya itu bisa di-delivery lewat. Gitu. Tapi orangnya tetap harus kontak. Nah, kontaknya itu bisa jarak jauh kalau hubungannya dengan konsultasi tertentu. Tapi kalau konsultasi itu bersifat penyembuhan, untuk kepentingan penyembuhan, ya orangnya harus tetap hadir karena harus diperiksa secara langsung. Tapi kalau penyakit-penyakit yang sifatnya mungkin sudah umum, ya kan, kadang-kadang konsultasi itu memang tidak harus langsung berhadapan. Nah, itu seperti itu. Di karakter jasa itu seperti itu. Seperti rumah makan itu, namanya rumah makannya restoran. Rest itu kan area untuk istirahat, rest istirahat. Ya. Tempat, sebenarnya restoran itu lebih berat tempat istirahat lah. Dalam istirahat itu kemudian ada makan-makan. Nah, itu disebut restoran. Ya. Nah, jadi kalau sudah menyediakan jasa restoran itu ya berarti orangnya harus hadir di tempat istirahat, orangnya ada di situ. Nah, beda dengan warung, ya warung ya. Warung itu mungkin menyediakan makanan doang, kan orang datang di situ tidak untuk istirahat tapi hanya untuk makan. Nah, itu ada berbeda ya kan. Nah, warung itu bisa menyediakan barang dalam bentuk makanan itu. Nah, kalau warung itu kan menyediakan barang yang sudah disediakan, artinya ada persediaannya di situ, barangnya sudah ada. Tapi
Tapi kalau restoran, bedanya dengan warung adalah barangnya belum ada, orang baru datang di situ lalu memesan untuk dibuatkan makanan dan minuman. Jadi barangnya itu melalui pesanan, tidak dalam bentuk persediaan. Persediaannya ada bahan bakunya gitu ya. Dan permintaan satu orang dengan orang lain bisa berbeda-beda. Beda dengan seperti warung Padang, semuanya sudah tersaji di situ, tinggal ngambil. Ya. Nah, itu ada perbedaan. Kalau warung itu lebih pada produksi barang, sedangkan restoran lebih pada produksi jasa. Walaupun kadang perbedaannya itu nggak terlalu jelas ya, tapi ada bisa dilihat seperti itu analisisnya. Jadi ketika saudara menghasilkan output itu harus dikenali dulu, itu saudara menghasilkan barang atau menghasilkan jasa, karena memang ada perbedaan seperti itu. Ya, sekarang kita lihat ketika kita menghasilkan barang, ya maka kita sekarang konteksnya menghasilkan barang dulu ya, karena pesan jasa itu nanti bisa mengadopsi dari menghasilkan barang ini, walaupun ada perubahan-perubahannya ya. Dalam menghasilkan barang, keputusan yang pertama kali adalah menyangkut apa yang akan dihasilkan, jenis produknya. Nah, setelah ketahuan jenis produknya, baru nanti pada langkah-langkah berikutnya, pada dengan 6 aspek yang kita bicarakan di atas. Ya, kembali ke atas tadi ya, merancang ya untuk produk, teknis dan seterusnya sampai merancang kegunaan produk dan jasa itu. Makanya penentuan jenis produk itu penting di dalam sebuah perusahaan ya. Penentuan jenis produk. Makanya setiap perusahaan itu biasanya ketika mendirikan perusahaan dia akan menetapkan dulu. Kira-kira nanti akan menghasilkan produk yang seperti apa, jenis seperti apa. Karena nanti ketika dia merancang produk ya harus tahu, karena kalau nggak tahu kebingungannya masih sangat tinggi nanti ya, terlalu luas. Maka harus dibatasi dulu tuh jenis produknya, produk apa. Yang dalam bahasa pemasaran itu adalah lini produknya apa gitu ya. Baru nanti kemudian ditentukan item produknya itu seperti apa. Memang ada berbagai macam kategori ya mengenai jenis itu, ada bisa lini, bisa juga family gitu kan ya, dan seterusnya. Seperti kalau sudah lihat ya contohnya, kita mau produksi kompor gitu ya, kompor untuk masak. Nah, kompor masak itu masuk dalam jenis apa? Bisa mungkin dalam bentuk alat masak. Alat masak mungkin masuk kategori di atasnya itu ada produk rumah tangga, mungkin seperti itu ya. Cara-cara pengelompokannya itu ya. Nah, saudara mau ada di mana? Mau ada sebagai alat rumah tangga atau untuk peralatan masaknya saja? Berarti peralatan masak lebih sempit daripada produk rumah tangga. Atau saudara mungkin juga hanya pada jenis produknya aja. Pokoknya saya yang produksi kompor aja. Semua jenis kompor, tapi kompor aja. Nah, nanti setelah kompor itu nanti ada item-item kompor. Mungkin ada kompor minyak, ada kompor gas, ada kompor listrik, ya kan? Dari kompor listrik itu nanti ada kompor induksi dan sebagainya. Itu adalah item-item dari jenis produknya. Itu dulu yang harus ditentukan. Setelah itu baru nanti kemudian kita bisa merancangnya. Aspek-aspek yang berikutnya. Oke, jadi itu kira-kira bagaimana manajemen perancangan produk. Sekarang kita akan lihat langkah-langkahnya dalam perancangan produk itu adalah langkah besar ya namanya. Ya, ada kalau sudah berikan ada 3 langkah besar saja ya di sini ya. Pertama ada penelitian dulu. Ya, penelitian, kemudian pemilihan produk, dan yang ketiga adalah perancangan. Nah, penelitian ini dalam rangka mencari ide-ide seperti apa kira-kira
produk itu akan yang akan diproduksi nanti. Penelitian ide itu ya namanya mencari ide itu sumbernya bisa di mana saja ya. Bisa dari eksternal, bisa dari internal. Eksternal mungkin bisa dari pelanggan ya, internal bisa dari karyawan sendiri ya. Lalu dari bagian-bagian penelitian dan pengembangan kalau kita memiliki research and development. Atau bisa juga dari institusi, instansi di luar perusahaan kita yang memang mempunyai pekerjaan untuk merancang produk. Seperti dari perguruan tinggi, ya, dari lembaga-lembaga riset, penelitian, bisa saja, dan dari perusahaan-perusahaan pesaing dengan cara meniru dan sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat sesuai dengan apa namanya, sampai di mana tingkat perancangan kita itu. Ya. Karena perancangan itu tingkatannya ada yang rendah, ada yang tinggi nanti ya. Nah, yang berikutnya setelah ketemu ide itu nanti harus dipilih kan, ide itu banyak ya, banyak sekali ide, lalu kita harus seleksi ya melalui pemilihan produknya. Nah, makanya dari ide-ide yang ada itu mau pilih yang mana. Nah, ketika kita memilih ini ada beberapa kriteria yang bisa kita tentukan. Contohnya di sini adalah dari sisi teknologi. Ya, dari sisi teknologi gimana? Dari sisi teknologi itu memungkinkan atau tidak. Semuanya dari sisi penguasaan teknologi dalam perancangannya, pembuatannya, dan sebagainya. Itu harus dilihat. Kalau walaupun kita punya ide yang baik dari sisi teknologi, tapi kalau kita nggak mampu, susah kita akan membuatnya. Walaupun sekarang banyak sekali yang namanya alih daya ya, kita bisa minta orang lain untuk membuatkan, lalu kita bisa menjualnya. Ya. Nah, tapi itu kan suatu strategi yang berbeda, karena kita intinya di sini adalah produksi dan operasi, artinya menghasilkan sendiri ya. Itu nanti kebijakan yang lain, bukan kebijakan produksi dan operasi. Kemudian yang berikutnya pasar dan pasarnya. Pertimbangkan ketika kita memilih produk ya, pasarnya ada enggak gitu. Kalau nggak ada pasarnya, nanti bagaimana menjualnya? Nggak ada gunanya kita produksi kalau nggak ada pasarnya. Kemudian dilihat juga dari strategi perusahaan, apakah produk itu sudah sesuai dengan strategi perusahaan yang ada. Ya, nah, seperti itu. Jika nanti dari berbagai macam kriteria ini ketemu satu produk yang spesifik, yang kemudian kita masukkan, lalu kita buatlah perancangan dengan produk tersebut. Nah, perancangan ini nanti digunakan dengan dengan 2 tahapan. Ada perancangan awal, ada perancangan akhir. Kita sebut sebagai preliminary design dan final design. Nah, perancangan awal ini, ya saudara lihat, yang namanya perancangan awal. Biasanya perancangan awal ini akan menghasilkan suatu yang sering disebut sebagai gambaran perusahaan mengenai seperti apa kreatifnya penampakan dari produk itu. Ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam desain awal ini ya adalah keandalan perusahaan. Ya. Kemudian mudah dan tidaknya dirawat dan diperbaiki, lalu lama penggunaannya. Jadi kalau sudah lihat ini banyak mengacu pada unsur teknis ya, primary research ini ya. Apa? Karena memang perencanaan awal ini harus memberikan gambaran atau feature ya dari semua ciri-ciri yang diinginkan oleh perusahaan terhadap produk itu. Nah, setelah semua ciri-ciri atribut atau gambaran mengenai produk itu nanti diwujudkan dalam bentuk produk, nah, maka hasilnya itulah kita sebut hasil dari primary research. Itu biasanya ini disebut produk yang apa ya, hasilnya itu masih dalam bentuk uji coba ya di perusahaan. Ya, jadi masih di dalam perusahaan.
Nah, setelah nanti di perusahaan itu sudah dianggap baik ya, sesuai dengan yang diinginkan, maka kemudian dilanjutkan pada final design, rancangan akhir. Nah, rancangan akhir itu menyelesaikan semua yang dibutuhkan nanti yang terkait dengan kepentingan konsumen. Makanya biasanya lalu final design ini nanti biasanya diuji coba di konsumen. Nah, biasanya dalam bentuk prototip. Ya, prototip. Proto itu ya belum, masih setengah-setengah lah, ya. Tipe ya jenis yang masih belum selesai gitu ya sebenarnya. Hanya untuk kepentingan uji coba atau dipamerkan pada pelanggan. Nah, untuk apa? Untuk dinilai apakah sudah benar antara keinginan perusahaan membuat produk seperti itu lalu nanti akan diketemukan dengan keinginan pelanggan. Kalau nanti sudah dapat masukan dari pelanggan, produknya sudah baik atau kurang ini kurang itu, lalu nanti masuk dalam perancangan ulang, gitu ya. Jadi mulai perancangan ulang itu ya, jadi mulai dari A lagi, dirancang awal lagi, lalu dikeluarkan prototip lagi, lalu dikeluarkan lagi. Tapi kalau konsumennya sudah oke, gitu ya, maka ya sudah prototip itu bisa dijual nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tekanan-tekanan yang dilakukan dalam proses final ini, ya, ini tahapannya itu seperti ini ya. Spesifikasi produk yang lengkap, ya. Jadi, sudah lengkap semua spesifikasi ciri-ciri produknya itu sudah digambarkan baik, komponen produknya juga sudah ada, gitu ya, sudah lengkap dan sudah dipasang. Lalu gambar perakitannya, karena ketika prototip itu nanti harus bisa diproduksi massal, maka sudah harus ada komponen yang tersedia, dan bagaimana komponen itu dipasang juga harus ada, maka ada gambaran perakitan. Bisa jadi prototip itu ya, bisa mulai ada produk yang lengkap, komponennya sudah ada, dan cara memproduksinya nanti juga sudah, ya, karena berbeda merancang dengan menghasilkan produk ya. Kalau merancang itu kan hanya untuk kepentingan pabrik, perusahaan, sedangkan memproduksi itu untuk kepentingan konsumen. Pasti jumlahnya biasanya produksi itu lebih besar ya, lebih besar karena sudah kejadian, maka efisiensi dan sebagainya harus diperhatikan. Nah, ini perlu direncanakan lebih lanjut, makanya ini masuknya nanti dalam perencanaan produksi dan operasi ya, lebih lanjut. Nah, yang diperhatikan dari final design ini pertama adalah keefektifan ya, perancangan alternatif. Efektivitasnya itu ya. Nah, nanti kalau sudah masuk di dalam perencanaan produksi, nanti kita pertimbangkan efisiensinya. Nah, ini kita belum dalam produksi ya, masih dalam tahap perancangan. Maka keefektifan ini yang dipertimbangkan adalah 3 hal nih, ya. Biaya. Itu penting karena nanti akan menentukan efisiensi ya. Jadi bahan yang akan digunakan, lalu konfigurasinya, item-item yang akan digunakan itu seperti apa. Ini yang hubungannya dengan yang diperlukan untuk merekayasa atau memproduksi barang yang bersangkutan. Berapa biayanya ya. Sehingga nanti konfigurasi dan bahan ini nanti mengakibatkan biasanya akumulasi biaya. Besaran biasanya tentukan di sini. Bahan yang berkualitas lebih baik pasti makan biaya yang lebih baik. Contohnya antara bahan plastik dan bahan logam dalam mobil. Nah, bahan plastik bisa lebih murah dibandingkan bahan logam pada. Lalu konfigurasinya bagaimana? Mana yang bahan logam, mana yang bahan plastik kalau dua-duanya mau dipakai. Kira-kira begitu. Kemudian compatibility itu kecocokan. Karena kita memiliki komponen produksi perusahaan itu tidak selalu dihasilkan sendiri kadang-kadang ya. Bisa saja komponennya dihasilkan oleh perusahaan yang lain. Nah, yang dipentingkan adalah nanti compatibility-nya ya.
kecocokan antara komponen itu dengan komponen yang lain yang dibuat oleh pihak-pihak yang berbeda. Ya. Jadi, apa dimensinya? Fitting together, ya artinya cocok satu sama yang lain. Dan pas sesuai dengan dihubungkan. Ya. Jadi ketika dihubungkan, cocok dihubungkan, lalu mereka bisa menghasilkan suatu fungsi yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, lalu yang terakhir itu, yang ketiga maaf ya, simplifikasi komponen. Nah, simplifikasi itu sebenarnya penyederhanaan kan? Karena apa? Karena perusahaan ini nanti pada akhirnya kan harus produk ini pada akhirnya harus diproduksi dan harus dijual. Maka ketika saudara menghasilkan produk yang dijual itu, kita harus menentukan harga jual. Nah, harga jual itu kalau bisa kan serendah mungkin. Ya. Nah, supaya kita memiliki dimensi persaingan itu kita harus tentukan, karena kalau nanti kita harganya terlalu mahal kalah dengan harga dari perusahaan yang lain ya kita kan ya itulah kira-kira ya. Komponen-komponen itu harus disimplifikasikan, disederhanakan kalau memang bisa, sehingga akhirnya nanti biayanya bisa lebih mudah. Nah, oke, nanti kemudian setelah itu masuk pada tes produk atau marketing test, yaitu sudah menjadi tugas dari pemasaran. Nah, selanjutnya, oke, kalau ada pertanyaan silakan. Waktu kita masih ada 3 menit. Ya, kita masuk dalam perancangan. Ada pertanyaan? Silakan. Yang ada pertanyaan? Kita ke stop share, kita kembali ke partisipan ya. Ini ada 36 orang ya. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan sekian dulu. Nah, kalau nanti teringat ada pertanyaan berikutnya ya silahkan di tag di WA grup ya, nanti kalau ada waktu saya akan jawab. Ya, sekian dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.